milenial. Perkenalkan, saya Anjani Febrianti dan rekan saya Siti Rizky Ramadanti yang akan menemani kalian mempelajari hal-hal baru dan fenomena baru dan menjadi wawasan kalian pastinya. Kali ini saya akan membawakan berita tentang fenomena media sosial sebagai sumber berita di media massa konvensional. Jadi, media konvensional itu dibagi menjadi dua, ada media lama dan media baru. Untuk penjelasannya akan saya bahas selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi, media lama adalah sebuah terminologi yang digunakan untuk merujuk pada suatu bentuk media massa yang tidak banyak mengandalkan teknologi internet dalam aktivitas sehari-hari. Media lama ada beberapa di antaranya. Ada televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid. Dan itu merupakan salah satu media yang paling banyak diakses. Untuk zaman sekarang, media lama mulai banyak ditinggalkan oleh orang-orang sekitar. Akan tetapi media lama tidak seutuhnya ditinggalkan. Perkembangan teknologi nyatanya mampu memberikan terobosan baru pada perangkat-perangkat media lama, sehingga daya saing tersendiri, misalnya TV LED, radio, streaming, e-paper, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya oleh Anjani apa itu media lama, dan saya akan menjelaskan juga nih, apa sih media baru itu? Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar? Jadi media baru, salah satu hal yang dapat disebut dengan media baru adalah internet. Walaupun tidak secara harfiah seluruh internet adalah media baru. Internet adalah sebuah jaringan komputer yang meliputi seluruh dunia dan beroperasi berdasarkan protokol tertentu yang disepakati bersama. Sejak internet muncul, perkembangan media sosial mulai pesat. Dunia media sosial hadir menggantikan media komunikasi konvensional karena kemudahannya dalam terhubung ke berbagai orang di belahan dunia dengan cepat, tanpa batas, dan juga mudah. Perkembangan teknologi ini menggeser kepopuleran berbagai media komunikasi dan informasi yang terlebih dahulu ada. Williamson, sebagaimana dikutip Wijayanto, menyatakan bahwa media sosial adalah media yang didesain untuk menyebarkan pesan melalui interaksi sosial dan dibuat dengan teknik-teknik publikasi yang sangat mudah diakses dan berskala besar. Oleh karena itu, penggunaan media berbasis konvensional mulai ditinggalkan oleh masyarakat modern. Mereka mulai beralih menggunakan media informasi masa kini yang berbasis digital. Media sosial menjadi ujung tombak pergeseran tersebut. Sekarang, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pengguna media sosial yang paling banyak. Pengguna media sosial di Indonesia menempati porsi yang cukup besar dari keseluruhan pengguna media sosial di berbagai belahan dunia. Sekarang, kenapa sih media sosial itu sebagai sumber informasi masyarakat? Karena internet di zaman sekarang itu tidak bisa diterpisahkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena internet memberikan mudah berbagai akses untuk masyarakat mencari informasi, memberikan informasi, dan juga saling bertukaran informasi. Dengan begitu, akibat internet muncul banyak platform media yang menyajikan segala informasi tanpa batas. Platform yang paling sering diandalkan masyarakat dalam mencari berita adalah media sosial. Media sosial merupakan media online di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi melalui blog. Berbeda dengan media konvensional, salah satunya unsur terpenting dalam media online adalah kecepatan memberitakan suatu informasi. Dengan begitu, media sosial mudah dan cepat memberitakan suatu informasi. Berita yang diproduksi media massa daring adalah berita ringan, cenderung remeh, dan sensasional. Produk berita yang renyah tersebut akan menarik untuk dibagikan viral melalui media sosial maupun aplikasi tukar pesan. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2016 dan 2017 mendapati mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah untuk mengobrol, chatting.
melalui media sosial. Maka tidak mengherankan bila isu di media sosial dengan media daring pun makin erat. Media sosial adalah alat pemicu kabar, news, breaking tool yang jadi masalah. Media massa kemudian memproduksi berita dengan hanya berdasarkan topik yang populer di media sosial dan mengabaikan fungsi jurnalisme dan menyodorkan pembicara publik yang bermutu. Repotnya, informasi ini yang beredar melalui media sosial tersebut kemudian ditulis begitu saja sebagai berita oleh awak media yang kemudian dipercaya pembaca sebagai sebuah kebenaran untuk diviralkan. Konten berita yang hanya mengambil dari postingan viral tentu pasti dipertanyakan kebenarannya, mengingat bahwa tidak semua konten yang ada di media sosial telah melalui proses verifikasi. Apalagi jurnalis cenderung langsung mengutip postingan tersebut tanpa melalui verifikasi lebih lanjut ataupun wawancara dengan pihak bersangkutan. Tuntutan media sekarang memang mengharuskan jurnalis untuk bekerja cepat dalam mencari berita. Namun, keakuratan dari berita tersebut tetap harus diutamakan. Hal ini berhubungan dengan kredibilitas. Hal ini dikarenakan berita yang ditulis memberikan dampak yang luas kepada para pembaca. Nah, sekarang contoh dari fenomena media sosial sebagai sumber berita di media konvensional. Sejumlah pejabat ikut catwalk di spot Citayam Fashion Week. Viralnya ABG catwalk di kawasan Duku Atas membuat atensi para pejabat publik yang menirunya. Diketahui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil datang ke Duku Atas atas undangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meramaikan ruang publik di Jakarta. Nah, pesan untuk anak-anak Citayam, Bojonggede, Depok adalah yaitu jaga kebersihan, jangan nyampah, jaga ketertiban, jangan bikin macet. Pulang kembali ke rumah, jangan menggelandang, bikin konten yang positif dan kreatif. Tanpa adanya gatekeeper yang membatasi pengguna, maka segala informasi dan opini dapat bersedia di media-media sosial manapun. Berhubungan dengan ini, banyak sekali kasus di mana media sosial menjadi media yang paling sering menyebarkan berita viral namun tidak memiliki kredibilitas informasi hingga nantinya akan mengarah pada berita hoax. Oleh karena itu, sebaiknya dalam mengakses media sosial diperlukan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi agar tidak tertipu berita palsu. Maka disinilah media massa berperan sebagai gatekeeper. Nah, kita sudah di penghujung materi nih, generasi milenial. Kalau begitu, saya dan teman rekan saya setelah nanti pamit untuk undur diri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.